Teori basis data lanjut. Bab 10. Basis data terdistribusi. Pokok bahasan pada bab ini yaitu pendahuluan, tipe basis data terdistribusi, arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi, join pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DBMS terdistribusi, mengubah data terdistribusi, locking pada sistem terdistribusi, dan terakhir yaitu distributed recovery. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi. Selanjutnya, memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi. Memahami bagaimana mengubah data, melakukan locking data pada DBMS terdistribusi. Lalu, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan. Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang dapat berjalan secara independen. Properti pada basis data terdistribusi yaitu independen data terdistribusi, pemakai tidak perlu mengetahui letak suatu data. Lalu transaksi terdistribusi atomik, yaitu pemakai dapat menuliskan transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Tipe basis data terdistribusi ada dua, yaitu homogen, di mana suatu sistem setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Yang kedua heterogen, suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, relational DBMS atau non-relational DBMS. Contohnya seperti gambar berikut. Terdapat DBMS 1, DBMS 2, dan DBMS 3, di mana masing-masing adalah sistem yang berbeda. Arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat 3 pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. 2 arsitektur alternatif DBMS terdistribusi adalah client-server dan collaboration server. Arsitektur client-server mempunyai satu atau lebih proses klien dan satu atau lebih proses server, dan sebuah proses klien dapat mengirim query ke sembarang proses server. Klien bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Sehingga, suatu proses klien berjalan pada sebuah PC dan mengirim ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Contohnya seperti berikut ini. Dari query menuju klien dan akan menuju ke server. Alasan arsitektur ini menjadi populer yaitu implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan server yang tersentralisasi. Mesin server yang mahal sehingga utilitasnya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai. Klien dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user-friendly. Pada saat menulis aplikasi client-server, perlu diingat batasan antara klien dan server untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan. Khususnya membuka kursor dan membagi dan mengambil tuple pada satu waktu membangkitkan beberapa pesan yang dapat diabaikan. Arsitektur collaboration server. Arsitektur client-server tidak mengizinkan suatu query mengakses banyak server karena proses klien harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda dan kemudian membagi jawaban ke subquery. Proses klien cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server sehingga perbedaan antara klien dan server menjadi jelas. Untuk mengurangi perbedaan digunakan alternatif arsitektur client-server yaitu sistem collaboration server.
Pada sistem ini, terdapat sekumpulan server basis data yang mengeksekusi transaksi pada beberapa server seperti gambar berikut. Gambar ini adalah contoh dari collaboration system. Dari query akan menuju server akan mencabang menuju server-server yang ada. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Pada DBMS terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan, dan untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisi atau difragmentasi ke beberapa tempat, dengan fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses, atau replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal. Setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Fragmentasi vertikal, yaitu setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Contohnya seperti berikut ini. Pada kotak biru, yaitu fragmentasi vertikal, dan kotak pada warna hijau, yaitu fragmentasi horizontal. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya, dan R3 replikasi pada semua tempat. Contoh replikasi. Pada bentuk yang bergambar orange, terdapat R1 dan R3 yang merupakan site A, dan site B yaitu R1 dan R2. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat, dan di mana kopi dari fragmen disimpan. Nama setiap replika dari setiap fragmen harus ada. Query terdistribusi. Misalnya pada dua relasi, sailors SID berupa integer, S-name string, rating integer, age real. Reserves SID integer, BID integer, day, date, rname string. Kemudian dilakukan query berikut. Select average s.age from sailors s where s rating lebih besar dari 3 and s rating kurang dari 7. Fragmentasi horizontal. Tuple dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai, lebih dari sama dengan 5 pada Tokyo. Harus menghitung sum, age, count, age pada kedua tempat. Jika where berisi hanya S rating lebih dari 6, maka hanya satu tempat. Fragmentasi vertikal. SID dan rating pada Shanghai, S-name, dan age pada Tokyo. Harus melakukan rekonstruksi relasi dengan join, kemudian mengevaluasi query. Replikasi. Sailor dikopikan pada kedua tempat. Join pada DBMS terdistribusi. Sebagai contoh, London menyimpan 500 halaman sailor pada Paris, dan Paris mempunyai 1000 halaman reserve pada gambar 75. Gambar berikut adalah contoh sistem terdistribusi, di mana sailors, yaitu London, memiliki 500 halaman, dan Paris Reserve menyimpan 1000 halaman.
Untuk menangani join pada DBMS terdistribusi harus diperhatikan hal-hal berikut, yaitu ambil halaman sesuai kebutuhan pada suatu nested loop join di London dengan seller sebagai author, dan setiap halaman seller ambil semua halaman reserver dari Paris. Jika halaman reserve di London diambil sampai join selesai, halaman akan diambil sekali. Tetapi, asumsikan bahwa halaman reserve tidak diambil semua sampai selesai. Jika iya, maka biaya akan menjadi mahal. Semi-join. Teknik semi-join ditujukan untuk mengurangi jumlah tuple reserves yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah-langkah berikut, yaitu di London, proyeksikan sellers ke kolom join dan dikirimkan ke Paris. Di Paris, lakukan join pada proyeksi sellers dengan reserves. Hasil join disebut reduksi, dan reserves dengan sellers. Kirimkan reduksi reserves ke London. Pada London, join sellers dengan reserves yang sudah direduksi. Ide dari langkah semi-join tersebut adalah mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman dan komputasi dan proyeksi pengiriman untuk biaya pengiriman relasi reserves penuh. Semi-join terutama bermanfaat jika terdapat sebuah seleksi pada sellers dan jawaban tersedia di London. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query yang pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya, misalnya pada semua plan, mengambil yang termurah sama dengan optimasi tersentralisasi. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi yaitu biaya komunikasi harus dipertimbangkan, otonomi tempat lokal harus diperhatikan, menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi. Untuk melakukan pengubahan data terdistribusi, dilakukan replikasi transaksi yang dapat dilakukan dengan cara synchronous replication, yaitu semua kopi dari relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Selanjutnya, asynchronous replication. Kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Synchronous replication. Terdapat dua teknik dasar untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan kopi, yaitu voting. Transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Read only, read any, read all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Pemilihan teknik ini akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya synchronous replication adalah sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat penguncian pada semua kopi yang dimodifikasi. Kirimkan perintah loop ke remote site, dan sementara menunggu respon, pegang kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Asynchronous replication mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua kopi diubah. Pemakai harus waspada kopi yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik ini menggunakan dua pendekatan, yaitu primary site dan peer-to-peer replication. Perbedaannya terletak pada berapa banyak kopi yang dapat diubah atau copy master. Primary site replication
Tepat satu copy dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan. Tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini, terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah, yaitu langkah pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Langkah kedua, aplikasikan perubahan tersebut. Implementasi primary site pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi sebagai langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture. Log digunakan untuk membangkitkan change data table. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture. Suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan mengerjakan capture. Implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari properti log. Mengimplementasikan langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandang material yang naik sebagai perubahan relasi. Long-based capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan nilai pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara sentralisasi. Satu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Primary copy. Semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek disimpan. Terakhir, terdistribusi penuh. Penguncian untuk suatu copy dilakukan pada tempat di mana copy disimpan. Hal ini mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Distributed deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for graph. Deadlock global akan terjadi jika local graph tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar 76, menunjukkan terjadi deadlock global. T1 menuju T2, T2 menuju T1. Pada deadlock global, T1 menuju T2 dan T2 menuju 1. Untuk mendeteksi deadlock digunakan 3 solusi, yaitu sentralisasi, mengirim semua local graph ke satu tempat, hierarki, mengorganisasi tempat ke dalam suatu hierarki dan mengirim local graph ke parent dari hierarki. Timeout, yaitu menghentikan transaksi jika menunggu terlalu lama. Distributed recovery. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut. Terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site.
Jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus komit. Hal ini memerlukan komit protokol untuk menangani hal tersebut. Suatu lock ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi, dan aksi komit protokol ditambahkan pada lock. To PC, to pass commit. Tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan act ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log N setelah mendapatkan semua pesan act. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sampai pesan act. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log commit atau abort, redo atau undo, dan menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyediakan rekaman log untuk T, secara sepihak akan abort dan undo T. Tempat ini kemungkinan koordinator. Jika ya, subordinat mungkin mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinat yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih. Pada saat itu T akan diblok. Meskipun jika semua subordinat saling mengetahui, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilih no. Jika suatu remote site tidak merespon selama commit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal, jika tempat tersebut adalah koordinator untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinator merespon. Pesan act digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinat dapat melupakan suatu transaksi. Sampai koordinator menerima semua act, koordinator harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap tetapi sebelum menulis rekaman log commit atau abort, jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Jika subtransaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Latihan soal. Apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi? Jawabannya, pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data terdistribusi, distributed data independence, dan distributed transaction atomicity, di mana tidak ada perbedaan antara transaksi terdistribusi dan transaksi lokal. Jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak DBMS yang sama, sistem disebut homogen. Selain itu disebut heterogen, sedangkan tidak demikian pada DBMS tersentralisasi. Gambarkan arsitektur client-server dan collaboration server. Pada arsitektur client-server, query menuju ke klien akan
menuju ke server. Pada arsitektur collaboration server, query akan menuju ke server, lalu server akan menuju ke masing-masing server. Pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS, akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda. Konsep atomik transaksi terdistribusi. Pada query akan menuju ke server, lalu server akan menuju ke masing-masing server. Definisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu horizontal dan vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya, dan R3 replikasi pada semua tempat. Apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Sinkronus, semua kopi dari relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Asinkronus, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Definisikan distributed data independence, yaitu pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data. Bagaimana teknik voting dan read one read all diimplementasikan pada replikasi sinkronus? Voting. Transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan, dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif, karena pembacaan adalah hal yang biasa. Read any read all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Berikan penjelasan bagaimana synchronous replication diimplementasikan, khususnya jelaskan maksud capture dan apply. Implementasi primary site pada asynchronous replication. Isu utama adalah mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture. Diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture yaitu log digunakan untuk membangkitkan change data table. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan mengerjakan capture. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy. Periode
Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandang material yang naik sebagai perubahan relasi. Apakah perbedaan antara log-based dan prosedural untuk implementasi capture? Log-based digunakan untuk membangkitkan change data table. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan mengerjakan capture. Mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi? Karena jika suatu relasi difragmen dan direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Sekian dan terima kasih.